Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Baiklah, perkenalkan nama saya Sofitria Ananda Putri. Saya dari kelas 3D Prodi Akuntansi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Dan materi yang akan saya bahas yaitu tentang ekuitas merek dalam Islam bagian 1. Pertama-tama saya akan membacakan Quran surat Syura ayat 180 sampai 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wala takunu minal muksirin. Wazinu bil kisasil mustaqim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'sau fil ardi mufsidin. Isi kandungan dari surah ini adalah Syuaib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka. Dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia. Dan timbanglah dengan timbangan yang adil lagi lurus. Dan janganlah kalian mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran, timbangan, dan lainnya. Dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, dan meneror manusia, serta melakukan perbuatan maksiat. Dan kandungan dari ayat yang telah dibacakan tadi menjelaskan bahwa dalam pemasaran, selalu saja dari kesalahan harga atau pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dengan fisik produk, tetapi jauh lebih dari itu adalah false produk atau kualitas sebagai bahan bagi konsumen dalam memperbandingkan antara nilai produk dan harganya atau biaya sekiranya konsumen merasakan nilai produk lebih tinggi dibandingkan harganya. Mereka akan puas sebaliknya jika nilai produk yang mereka rasakan lebih rendah, mereka merasa kecewa. Artinya, market telah berbuat merugikan konsumen. Jadi, pemasar harus memberikan yang terbaik untuk konsumen dengan jujur menjual hingga kepercayaan diri konsumen semakin meningkat apabila menggunakan produk tersebut. Selanjutnya, saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamah adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shodiqin. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Isi kandungan surah ini adalah sebagai penjelasan keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu, kemudian mempertunjukkan objek-objek tersebut di hadapan para malaikat sembari berfirman kepada mereka, beritahukanlah kepadaku nama-nama semua objek yang ada itu. Jika kalian memang berkata benar bahwa kalian lebih pantas untuk dijadikan khalifah di muka bumi daripada mereka. Kemudian saya akan membacakan Quran surat Al-A'raf ayat 181, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Artinya adalah, dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Isi kandungan surah ini adalah, dan di antara makhluk yang telah kami ciptakan ada satu golongan yang utama yang berjalan dengan petunjuk kebenaran dan mengajak kepadanya. Dan dengan itu mereka memutuskan perkara serta berlaku objektif terhadap manusia. Mereka itu adalah tokoh-tokoh panutan dalam hidayah, dan mereka termasuk orang-orang yang Allah menganugerahkan kepada mereka keimanan dan amal salih. Selanjutnya saya akan bacakan surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka a'ilam fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa amma sya'ila fala tanhar. Artinya, kekurangan lalu dia memberikan kecukupan.
Sebab itu terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang-orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Kandungan dari ayat ini yaitu Allah memberikan kita hati yang bening dan orang yang menjaganya akan mendapatkan banyak keberuntungan. Begitu juga pada perusahaan. Jika manajemen perusahaan mempunyai hati yang bening, memungkinkan tersebut mempunyai brand royalty untuk menarik hati konsumen dalam keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, saya akan membacakan surah Al-Ahzab ayat 21, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah. Kandungan dari ayat ini yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengidentifikasikan suatu perkara itu baik atau buruk, apa yang telah dilakukan oleh seseorang tidak lepas dari apa yang telah dipaparkan dalam ajaran Islam, maka akan timbul kesan baik, dan jika seorang tersebut berbuat sebaliknya, maka kesan yang timbul tersebut bukanlah suatu kesan yang baik, bahkan buruk. Kemudian saya akan bacakan surah Al-Mulk ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadzirum mubin. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dan dia lagi maha perkasa lagi maha pengampun. Kandungan dari ayat ini yaitu Allah mengajarkan dengan prinsip keseimbangan antara satu produk dengan produk lainnya untuk menentukan terjadi kerusakan atau tidak ada produk dalam ayat ini. Allah mengisyaratkan manusia perlu membuat sistem untuk meneliti secara berulang-ulang guna meyakini dalam kapasitas manusia bahwa produk sudah mencapai zero defect out dan meyakini telah terdapat kesesuaian produk dengan standar atau kriteria yang ditentukan dan yang diminta oleh konsumen. Kemudian saya akan membacakan surah Al-Anbiya ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katna fis zaburi mim ba'di zikri annal arada yarissuha ibadiyas salihun. Artinya adalah, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz bahwasannya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Kandungannya yaitu ayat di atas menjelaskan bahwa dengan sifat sunatullah objektif kita dapat memahami siapa saja yang mematuhi sunatullah dengan apapun alasannya akan mendapatkan sukses dalam usahanya. Maka dari itu, setiap karya atau usaha yang tidak sesuai denganmu, sunatullah pasti tidak akan berhasil dengan baik. Karena bukan amal soleh dan sebuah perusahaan harus mampu menciptakan nilai-nilai syariah pada perusahaannya untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Artinya adalah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum-kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kandungan dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu berlaku adil dan selalu berbuat baik. Seorang konsumen muslim yang baik dalam transaksi muamalahnya harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, etika, dan moralitas
yang menjadi nafas dalam setiap bentuk transaksi bisnisnya. Baiklah, mungkin hanya materi ini yang saya bahas untuk bagian 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.